Kita lanjutkan ke bagian 2. Sekarang kita akan menambahkan teks. Bagaimana cara menambahkan teks? Kita tinggal klik ini add new text. Nah, untuk font dasarnya dia namanya adalah basic. Misalkan saja kita tulis ya, benefits of online courses. Kita oke. Nah, ini adalah bentuk font standar atau basic bawaan dari VideoScribe. Misalkan kita animasikan. Nah, seperti ini ya. Nah, saya ingin font yang lain juga boleh ya. Caranya adalah kita tambahkan lagi teks, misalkan oke ya, online courses. Nah, kita lihat di sini, ini adalah font-font yang sudah saya tambahkan dari laptop saya. Nah, ini banyak. Bagaimana cara menambahkannya? Kita tinggal klik ini manage fonts. Kita klik manage fonts. Nanti akan muncul dua kolom ya. Yang kolom yang pertama adalah available fonts. Ya, available fonts ini artinya adalah fonts yang ada di komputer kamu. Sedangkan imported fonts ini adalah yang sudah diimpor atau dimasukkan ke dalam VideoScribe. Misalkan saya ingin import yang ya ini misalkan kita klik aja plus, kemudian centang oke lah, dia nanti akan import ke dalam VideoScribe-nya. Jadi bebas, kita bisa pilih font apa yang kita suka sesuai dengan selera kita. Oke, dia sudah masuk ya. Oke, yang di bawah. Oke, misalkan saya ingin ganti font ya, yang tadi jadi ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke, baik. Yang selanjutnya di bagian 2 ini saya juga akan jelaskan bagaimana sih cara kita men-setting klip animasi kita, baik itu berupa gambar ataupun berupa teks. Nah, caranya bagaimana? Setiap kita membuat satu objek dalam VideoScribe, nah kita lihat kolom yang ada di bawah ini ya. Nih, kita lihat yang ada di bawah ini. Ini setiap kita membuat satu klip animasi, maka di bawah ini dia juga akan bertambah. Selanjutnya adalah setting klip gambar atau klip teks yang sudah kita buat. Bagaimana caranya? Kita cukup klik gambar atau klip teks yang mau kita edit. Jadi di edit ini apa sih? Kita bisa setting waktu animasinya atau waktu menggambarnya. Kemudian setelah selesai menggambar jedanya berapa detik. Dan waktu transisi dari klip satu ke klip berikutnya. Oke, sekarang saya akan coba dulu dari yang mulai pojok kiri. Pojok kiri ini adalah view elements camera position. Jadi kalau kita klik ini, kita akan melihat kamera terakhir atau sorotan kamera terakhir dari animasi tersebut. Misalkan ya, kita yang ini, misalkan ini. Oke, ini adalah posisi terakhirnya seperti ini. Ya, misalkan habis saya zoom out begini, kemudian saya klik yang tadi ini, dia akan kembali ke posisi sorotan kamera terakhir. Fungsinya apa? Fungsinya adalah misalkan kita ingin nanti melakukan transisi ke kamera selanjutnya atau klip animasi selanjutnya, kita bisa tahu posisi terakhir dari klip tersebut. Nah, jadi kita tidak mengira-ngira atau nanti kan ini tidak ada snapnya ya. Di VideoScribe ini tidak ada snap. Jadi dengan menggunakan fitur view elements kamera tadi lumayan membantu kita untuk mengetahui sorotan kamera yang terakhir. Kemudian selanjutnya adalah lock element. Lock element ini kalau kita pilih, maka gambar ini tadi tidak akan bisa pindah. Oh, ini kok geser-geser, Pak? Ini bukan gambarnya yang geser, tapi keseluruhan dari bidang VideoScribe itu yang geser. Atau kalau misalkan ini kita ibaratkan menggambar di kertas, ini saya geser-geser begini, ini kertasnya yang saya geser, gambarnya tidak gerak. Beda dengan ini yang tidak saya lock, maka ini gambarnya yang saya gerak, yang saya pindah-pindah atau saya geser, beda ya. Nah, kalau ini kertas gitu ya yang kita geser, kalau ini adalah objek gambarnya. Nah, biasanya lock element ini saya gunakan apabila saya ingin menambahkan custom background ya dari gambar.
Gimana cara unlocknya? Kan nggak bisa diklik. Oke, kita kembali aja klik yang di sini, kemudian kita unlock elemen. Maka kita bisa gerak-gerakan lagi. Kemudian kita lanjut ke sini ada change animate time. Di sini ada 3 second, artinya waktu dia menggambar laptop ini adalah selama 3 detik. Nah, ini kalau kita tambahin misalkan 8 detik gitu ya, maka dia akan menggambar selama 8 detik itu juga. Nah, dia menggambarnya akan lebih lama, lebih lambat. Begitu pula sebaliknya kalau kita cepetin ya. Yang selanjutnya adalah change pause time, adalah waktu ketika dia selesai gambar ini jadi tadi ya, setelah 3 second. Jadi sebelum dia berpindah, nah itu dia akan ditahan atau pause, jeda selama 2 detik sebelum dia melakukan transisi. Saya berikan contoh, kita play aja. Nah, ini dia gambar jadi 1, 2, baru dia geser ke transisi yang selanjutnya adalah transition time, yaitu transition time ini adalah waktu tadi setelah jeda 2 detik kemudian dia berpindah. Ini harus kita isi ya, minimal 1 detik atau setengah detik juga bisa. Jadi setelah dia selesai jeda tadi, animasi saat menggeser ya, itu ada animasinya ya. Kita coba. Selesai 2 detik. Nah, dia akan geser. Inilah transition time. Semakin lama kita setel ini, maka gesernya akan semakin lambat. Gimana kalau kita setting 0? Nah, kalau kita setting 0, maka kita akan kehilangan animasi pergeserannya itu tadi. Nah, kurang smooth jadinya gambar kita. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada kamera setting atau change kamera setting. Nah, change kamera setting ini, kamera default pada saat kita play, misalkan ini ya, gambar laptop ini, defaultnya kalau kita tidak rubah kamera settingnya dia seperti ini. Ukurannya seperti ini dalam layar ya. Nah, kalau kita mau rubah, misalkan kita ingin zoom nih, kayak gini misalkan. Nah, ini kita klik di sini change camera setting, sampai di sini ada pilihannya, atau kita juga bisa langsung klik ini. Ini sama ya. Antara ini set kamera to current position di sini dengan di sini ini sama. Misalkan kita klik ya. Kita klik. Nah, saat kita menggambar, nah, dia gambarnya di posisi zoom yang kita pilih tadi, bukan di default awal. Gimana kalau kita ingin mengembalikan ke posisi default awal? Kita tinggal klik ini silang, clear element. Nah, kalau kita play, nah dia akan kembali ke default awalnya lagi. Nah, kalau ini adalah view elements camera position, ini juga sama dengan yang di pojok kiri sini. Ya, kemudian ini ada gambar mata, ini adalah hide element. Jadi kalau kita klik, nah dia akan hilang. Nah, ini fungsinya apa? Dia gambarnya tetap ada, animasinya juga tetap ada. Nah, hilang ini apa? Nah, biasanya nanti pada saat fungsi editing yang misalkan bertumpuk-tumpuk gitu ya. Tapi saya sendiri sih jarang menggunakan hide element karena saya bikin animasinya yang simple-simple aja. Ini adalah untuk menghapus elemen, ya bisa di delete seperti ini, atau klik delete gini juga bisa ya, remove element juga bisa ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mengeditnya. Di sini ada elemen properties. Nah, ini adalah editing yang lebih lengkap. Editingnya apa saja sih? Misalkan di sini ada yang paling pertama select image, kita bisa change ya. Misalkan dari laptop ini saya ingin change gambar pemandangan ini, kita klik aja, dia akan otomatis berganti dengan settingan animasi, pause time, dan transition yang sama. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini ada graphic filters. Nah, jadi bisa juga nih merubah blurnya, glow, brightness, tapi saya sendiri jarang menggunakan fitur graphic filters ini. Yang paling sering adalah drawing option. Nah, apakah kita mau draw? Kalau draw itu kita play gini, nah dia akan digambar. Atau kita ingin misalkan move in, ini artinya bergerak ya, dipindahkan begitu. Nah, pindah ini kita bisa setting ini move in angle-nya, apakah dari pojok kiri bawah ini atau misalkan dari samping kiri ya, kita klik di sini samping kiri, samping kanan, atas, misalkan samping kiri kita play. Nah, dia akan dipindahkannya dari samping. Atau fade in. Nah, fade in ini muncul gitu ya, muncul dari sebelumnya tidak ada jadi ada gitu ya, fade in. Nah, kalau morph ini fitur lanjutan, saya juga jarang sekali menggunakan fitur morph ini. Nah, ini juga tadi ada tampilan yang ada di bawah, di sini juga muncul lagi. Kemudian drawing hand. Sorry, kita harus pindahkan draw dulu.
drawing hand. Nah, drawing hand ini kita bisa tentukan mau pakai spidol, mau pakai pensil, atau mau tangannya yang seperti apa, mau tangan kanan atau tangan kiri bisa, atau no hand juga bisa ya, atau no hand juga bisa. Nah, drawing hand yang setelan di sini, ini bedanya dengan drawing hand yang setelan di sini adalah kalau kita mensetel drawing hand yang di sini, maka ini akan menjadi default seluruh gambar yang akan kita buat itu handnya menggunakan ini. Misalkan kita pakai krayon, maka setiap kita menambahkan gambar baru, nanti tangannya itu dia menggambarnya menggunakan krayon. Tapi kalau kita editnya personal, kita klik di gambarnya ini, kemudian kita klik drawing handnya. Misalkan yang tadi krayon saya pengennya spidol nih, maka khusus gambar ini tadi dia gambarnya akan menggunakan spidol. Nah gitu ya, jadi cukup mudah. Jadi video scribe ini menunya cuman itu tadi saja ya, hanya import gambar, teks, chart. Kalau chart saya hampir tidak pernah pakai karena menurut saya lebih bagus kalau kita bikin chart sendiri di PowerPoint gitu, kemudian kita import. Ini saja menunya, dan kemudian properties ini tadi ya. Nah, untuk menu-menu di atas ini nanti akan saya terangkan lebih lanjut di bagian selanjutnya.